Pada hari ini 1 Mei 2014 sidang perkara perdata nomor 100/BDTG/2014 Pengadilan Negeri Sleman akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kepada pihak penggugat dan pihak tergugat dipersilakan menempati tempatnya masing-masing. Sidang Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tingkat pertama dengan nomor register perkara 100/BDTG/2014 Pengadilan Negeri Sleman antara pihak penggugat Gaura Kristadania SP melawan pihak tergugat 1 Ayu Ramona dan tergugat 2 Joen Penaulang pada hari ini Kamis tanggal 1 Mei 2014 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara penggugat, apakah saudara siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Saudara tergugat, apakah saudara siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Sesuai dengan perintah agenda sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan dan diperintahkan kepada para pihak untuk memperhatikan isi putusan. Putusan nomor 100/PDTG/2014 Pengadilan Negeri Sleman demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tentang menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara Gaura Kristadania disebut sebagai penggugat 1, alamat Penjajaran Sleman, nomor 2 Sleman Yogyakarta, umur 25 tahun, pekerjaan pengusaha, agama Islam, jenis kelamin perempuan, melawan Ayu Ramona disebut sebagai tergugat 1, umur 25 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan direksi PT Jana Baru, alamat Jalan Antasari, nomor 1 Sleman Yogyakarta, dan saudara Joen Penaulang disebut sebagai tergugat 2, umur 25 tahun, agama Kristen, pekerjaan pengusaha, alamat Jalan Hasanuddin, nomor 1 Sleman Yogyakarta, jenis kelamin laki-laki. Pengadilan negeri disebut telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, tentang duduk perkaranya, mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dari tahun 2010 Maulana menjual perkebunan jeruknya kepada Gaura sebanyak 900 pohon dengan harga 500.000 per pohon. Sejak itu Gaura yang mengusahakan perkebunan jeruk tersebut. Tahun 2011 Rianita menawarkan kepada Gaura untuk membeli tanah yang telah menjadi perkebunan jeruk itu. Tetapi karena belum punya cukup uang, Gaura tidak membelinya. Ayu seorang pengembang kemudian membeli tanah tersebut. Tahun 2012 Ayu sebagai pemilik tanah yang baru menyampaikan niatnya untuk mengembangkan lahan itu. Ia meminta Gaura meninggalkan lahan tersebut. Sebagai gantinya, perkebunan jeruk Gaura dihargai 100.000 per pohon. Gaura menolak karena harganya terlalu murah. Tahun 2013, Ayu mulai mengembangkan sebagian lahannya. Sebanyak 200 pohon rusak atau ditebang. Tahun 2014, berbagai cara kekeluargaan dan musyawarah telah dicoba. Kedua pihak dengan melibatkan
melaporkan pihak ketiga karena tidak mencapai solusi. Mengadili. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian. 2. Menyatakan bahwa benar penggugat memiliki hak atas ceruk yang berada di atas tanah tergugat 1. 3. Menyatakan bahwa benar pengrusakan 200 pohon jeruk terjadi akibat dari pengembangan lahan yang dilakukan tergugat 1 dan 2. 4. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat akibat rusaknya 200 pohon jeruk penggugat dengan jumlah 500.000 per pohon, dan apabila tergugat terlambat mengembalikannya maka dikenakan denda 1% per bulan. 5. Menyatakan bahwa akibat rusaknya 200 pohon jeruk penggugat tersebut, penggugat telah mengalami kerugian material dan imaterial. 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp221.000. 9. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya. Dengan demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2014 oleh kami, Mariani Polsesianturi, SHMH sebagai Hakim Ketua, dan Christine Sumbaya, SHMH, dan Sekar Syahyaningrum, SHMH sebagai Hakim Anggota, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang tersebut, dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal dan hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Miswandi SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh para pihak yang berperkara beserta kuasa hukumnya. Atas putusan Majelis Hakim, para pihak dapat menanggapi isi putusan dan diberi kesempatan untuk menggunakan hak-haknya. Apabila tidak puas dengan putusan Majelis Hakim, maka dapat mengajukan banding dalam jangka waktu 1 minggu sejak putusan dibacakan. Bagaimana dari pihak penggugat? Apakah Anda setuju dengan putusan ini? Bagaimana dengan pihak tergugat? Apakah Anda setuju dengan putusan ini? Kami pikir-pikir dulu. Baiklah, terima kasih atas perhatian para pihak dan para hadirin semuanya yang sudah datang ke persidangan ini. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin mohon berdiri. Tata tertib persidangan Ketua Majelis Hakim bertanggung untuk menjaga ketertiban baik semua pihak yang hadir di ruang sidang. Semua yang hadir di ruang sidang harus mentaati semua perintah yang dilakukan oleh Ketua Majelis Hakim. Semua orang yang hadir di ruang sidang harus menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan. Jika ada satu pihak yang tidak bisa menunjukkan rasa hormat pada institusi pengadilan, maka Ketua Pengadilan dapat memerintahkan individu tersebut untuk dikeluarkan dari ruang sidang, dari bahkan dituntut secara pidana. Mengenakan pakaian yang sopan, berbicara dengan suara yang jelas sehingga seorang hakim atau penasihat hukum mengajukan pertanyaan sehingga para hakim yang lain dapat mendengar dengan jelas. Memanggil seorang hakim dengan sebutan yang mulia dan seorang penasihat hukum dengan penasihat hukum. Berbagai benda berikut ini tidak diperkenankan untuk dibawa ke ruang sidang, antara lain senjata api, bahan peledak, benda tajam, atau beberapa benda yang dapat membahayakan keamanan ruang sidang.
Saudara Jurusita, apakah hakim sudah siap? Pada hari ini tanggal 22 Mei 2014 sidang perkara perdata nomor 3/PDTS/5/2014/PN Yogyakarta akan segera dimulai. Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang perkara perdata permohonan nomor 3/PDTP/5/2014/PN Yogyakarta yang memeriksa permohonan kewarganegaraan atas nama Dedi Kamsidi dinyatakan. Pemohon dipersilakan duduk menempati kursi pemohon. Saudara pemohon, apakah saudara sehat pada persidangan kali ini? Apakah saudara siap untuk mengikuti persidangan ini? Bisa saya minta kartu identitasnya? Saudara lahir di Sabah, benar? Iya. Tanggal 24 Desember 1991, pekerjaan pemain sepak bola. Iya. Sekarang sebagai pemain PSIS. Iya. Apakah saudara didampingi kuasa hukumnya? Iya. Saudara kuasa hukumnya boleh dulu tempatnya. Saudara kuasa hukum, apakah benar Anda menjadi kuasa hukum dari Dedi Kamsidi? Benar ya. Apakah Anda membawa surat kuasa dan izin beracara? Iya. Boleh saya lihat? Saudara kuasa hukum, apakah Anda siap membaca permohonannya? Siap. Silakan. Nomor 17 Panggilan kuasa perihal permohonan kewarganegaraan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Jalan Kapas Yogyakarta yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Johan Sekaulang SH, pekerjaan advokat, alamat Jalan Mangkubumi nomor 51, yaitu advokat dari pemohon yang berkantor di Law Free Jalan Mangkubumi Yogyakarta nomor 17. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Mei 2014 bertindak untuk dan atas nama Dedi Kamsidi selanjutnya disebut sebagai pemohon mengajukan permohonan kewarganegaraan yang dalil-dalil sebagai berikut. 1. Bahwa pemohon berkewarganegaraan Malaysia. 2. Bahwa pemohon telah tinggal di Indonesia selama 6 tahun. 3. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang warga negara Indonesia. 4. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan istrinya telah dikaruniai 1 anak. 5. Bahwa pemohon ingin tinggal menetap seterusnya di Indonesia. 6. Bahwa selama tinggal di Indonesia pemohon bekerja atau berkarya sebagai olahragawan, tepatnya pemain sepak bola. 7. Bahwa selama bekerja atau berkarya sebagai pemain sepak bola di Indonesia pemohon sudah berkali-kali menunjukkan prestasi. 8. Bahwa karena prestasi tersebut baik pemerintah maupun pemohon ingin supaya pemohon dapat masuk ke dalam tim nasional sepak bola, mengikuti pertandingan internasional membela negara Indonesia.
9. Bahwa oleh karenanya pemohon mengajukan permohonan kewarganegaraan yaitu melepas kewarganegaraan asal melepas kewarganegaraan asal dan menjadi warga negara Indonesia di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kiranya hakim berkenan dan Pengadilan Negeri Yogyakarta dapat memberikan penetapan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan pemohon. 2. Menyatakan sah pemohon menjadi warga negara Indonesia. 3. Biar dalam permohonan ini akan dipikir oleh pemohon. Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang baik bagi kepentingan pemohon. Kuasa hukum Johan Pergaulan SH. Saudara kuasa hukum, apakah saudara siap mengajukan bukti? Siap, Yang Mulia. Boleh saya lihat bukti? Sudah berapa tahun saudara pemohon tinggal di Indonesia? Kurang lebih sudah 6 tahun. Sudah 6 tahun. Saudara pemohon, kenapa Anda ingin menjadi warga negara Indonesia? Karena sebenarnya saya sudah sangat betah ya di Indonesia selama 6 tahun di sini dan memiliki keluarga kecil, dan saya berkeinginan untuk sebagai warga negara Indonesia. Apakah saudara siap nantinya menjadi warga negara yang baik? Insya Allah siap. Apakah saudara sudah mengenal Indonesia? Lebih kurangnya sudah. Saudara kuasa hukum, apakah saudara siap mengajukan saksi? Siap, Yang Mulia. Berapa orang? 3. Silakan saudara ngomong. Saudara kuasa hukum, silakan. Silakan. Bertugas menghasilkan saksi. Para saksi. Apakah saudara siap mengikuti persidangan kali ini? Siap. Apakah saudara bersedia disumpah? Bersedia. Ikuti kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya yang tidak lain dari yang sebenar-benarnya. dan tidak lain dari yang sebenar-benarnya. Ya, silakan dulu. Saya ingin meriksa saudara saksi polis terlebih dahulu, jadi saksi akan buat. Nanti saya panggil. Saudara Nurpolis Majid, benar? Tanggal lahir 25 Januari 1970. Anda sebagai pelatih dari Dedi Kamsi. Sudah berapa tahun Anda berlatih? 6 tahun. 6 tahun. Anda tahu kenapa Anda hadir di persidangan kali ini? Tahu yang mulia. Kenapa? Untuk membantu untuk mendapatkan hak warga negara. Menurut Anda, kenapa Dedi Kamsi ingin menjadi warga negara Indonesia? Karena Dedi Kamsi mencintai Indonesia dan ingin membantu persepak bola Indonesia. Jadi menurut Anda Dedi Kamsi pantas? Terima kasih. Boleh semua itu yang saya tanyakan. Silahkan keluar. Tolong pakai.
Anda bernama Fitriani Rahmatul Umar. Anda sebagai? Saya sebagai manajer dari saudara pemohon. Ini manajernya Dedi. Anda bertempat tinggal di Jalan Raya Kaduk Bogor. Iya, betul. Sudah berapa tahun Anda menjadi manajer Dedi? Kurang lebih 5 tahun semua sebenarnya. Apakah Anda mengetahui niat Dedi untuk menjadi warga negara Indonesia? Sama-sama. Niatnya karena mungkin sudah timbul rasa kecintaan pada Indonesia dan saudara pemohon juga sudah memiliki istri dan anak yaitu asli warga negara Indonesia. Apakah menurut Anda Dedi pantas untuk menjadi timnas? Saya pikir pantas karena dilihat dari prestasi-prestasi di klub sepak bola Indonesia, dia mempunyai prestasi banyak. Ya, terima kasih dari Fitriani. Silakan keluar. Apakah saksi selanjutnya? Ya. Saudari Sekar Ayu Cahya. Tanggal lahir Sleman 14 Januari 1976. Anda dari sini hadir sebagai istri dari pemohon. Sudah berapa tahun dari menikah? 3 tahun. Apakah saudari mempunyai anak? Anaknya warga negara Indonesia atau apa? Kenapa suami Anda ingin menjadi warga negara Indonesia? Karena suami saya telah lama menetap di Indonesia dan mencintai Indonesia. Di samping itu karena status warga negara anak saya. Oh, ya. Ya, terima kasih saudari Sekar. Silakan. Terima kasih. Ya. Sidang ditunda dan dilanjutkan dengan acara pembacaan putusan. Sidang ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pengadilan nomor 3 garis miring PDTP garis miring 5 garis miring 2015 garis miring PN Sleman dengan acara putusan dimulai. Saudara pemohon, silakan menempati tempatnya. Kuasa hukumnya. Saudara silakan berdiri. Saya akan membacakan penetapan nomor 3 garis miring PDTP garis miring 5 garis miring 2014 garis miring PN Yogyakarta. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkatan pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari Dedi Kamsidi
lahir di Sabah tanggal 24 Desember 1991. Pekerjaan pemain sepak bola, bertempat tinggal di Umbul Harjo, Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai pemohon. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca surat-surat dan berkas perkara, setelah memeriksa bukti-bukti surat-surat tentang duduknya perkara, menimbang bahwa pemohon dalam surat permohonan tertanggal 15 Mei 2014 yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 15 Mei 2014 di bawah register nomor 3/PDTP/5/2014 Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut. Bahwa 1. Pemohon berwarganegaraan Malaysia. 2. Bahwa pemohon telah tinggal di Indonesia selama 6 tahun. 3. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang warga negara Indonesia. 4. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan istri telah dikaruniai 1 orang anak. 5. Bahwa pemohon ingin tinggal menetap seterusnya di Indonesia. 6. Bahwa selama tinggal di Indonesia pemohon bekerja atau berkarya sebagai olahragawan, tepatnya pemain sepak bola. 7. Bahwa selama bekerja atau berkarya sebagai pemain sepak bola di Indonesia, pemohon sudah berkali-kali menunjukkan prestasi. 8. Bahwa karena prestasi tersebut, baik pemerintah maupun pemohon ingin supaya pemohon dapat masuk ke dalam tim nasional sepak bola, mengikuti pertandingan-pertandingan internasional membela negara Indonesia. 9. Bahwa oleh karenanya, pemohon mengajukan permohonan kewarganegaraan, yaitu melepas kewarganegaraan asal dan menjadi warga negara Indonesia ke Pengadilan Negeri Yogyakarta. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kiranya hakim berkenan dan Pengadilan Negeri Yogyakarta dapat memberikan penetapan sebagai berikut. Mengabulkan permohonan pemohon. 2. Menyatakan sah pemohon menjadi warga negara Indonesia. 3. Biaya dalam permohonan ini akan dipikul oleh pemohon, atau apabila pengadilan berpendapat lain, pemohon menetapkan yang baik bagi pemohon. Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah disekapkan pemohon didampingi kuasa hukum dan setelah pemohon tersebut dibacakan, pemohon menyatakan tetap atas permohonannya. Menimbang bahwa pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut. 1. Fotokopi paspor atas nama Dedi Kamsidi yang telah dibubuhi materi secukupnya, diberi tanda P1. Fotokopi 2. Fotokopi surat keterangan Kecamatan Umbul Harjo yang telah dibubuhi materi secukupnya, diberi tanda P2. 3. Fotokopi visa yang telah dibubuhi materi secukupnya, diberi tanda P2. 4. Fotokopi akta atau buku pernikahan atas nama Dedi Kamsidi dan Sekar Ayu yang telah dibubuhi materi secukupnya, diberi tanda P3. Fotokopi akta kelahiran Mikael Lele yang telah dibubuhi materi secukupnya, diberi tanda P4. Fotokopi surat keterangan klub sepak bola PSIM Yogyakarta yang telah dibubuhi materi secukupnya, diberi tanda P5. Materi fotokopi surat keterangan Persatuan Sepak Bola Indonesia atau PSSI yang telah dibubuhi materi secukupnya, diberi tanda P6. Fotokopi surat keterangan Persatuan Sepak Bola Indonesia atau PSSI yang telah dibubuhi materi secukupnya, diberi tanda P7. Surat fotokopi keterangan Tim Nasional Sepak Bola Indonesia yang telah dibubuhi materi secukupnya, diberi tanda P8. Menimbang bahwa fotokopi surat bukti tersebut di atas telah bermateri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, maka alat bukti tersebut adalah sah dan dapat dijadikan untuk mempertimbangkan penetapan ini. Menimbang bahwa selama bukti-bukti permohonan yang menghadapi saksi-saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut. Sekar Cahyani bahwa Dedi Kamsidi siap menjadi warga negara Indonesia. Fitriani bahwa Dedi Kamsidi akan berguna bagi negara Indonesia. Dan Nurpolis bahwa Dedi Kamsidi akan berguna bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Menimbang bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini tentang hukumnya. Menimbang
bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan. Menimbang bahwa apakah pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan pemohon di persidangan. Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonan, pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, dan P9, dan 3 orang saksi yakini Nurpolis, Sekar Ayu, dan Fitriani. Menimbang bahwa bukti P2 berupa surat keterangan Kecamatan Kumbulharjo atas nama pemohon telah membuktikan bahwa pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta. Dengan demikian, secara formal, pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai pemohon dalam perkara akul, dan oleh karena itu pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan. Menimbang bahwa bukti P3 berupa surat fotokopi visa yang telah membuktikan bahwa saudara Deddy Kamsidi telah tinggal di Indonesia lebih dari 6 tahun. Menimbang bahwa bukti dari P4 bahwa Deddy Kamsidi benar memiliki seorang anak bernama Michael Lele yang lahir di Indonesia. Menimbang bahwa bukti P5 surat keterangan dari klub PSIM Yogyakarta bahwa benar Deddy Kamsidi bermain di klub PSIM Yogyakarta. Menimbang bahwa bukti P6 fotokopi surat keterangan Persatuan Sepak Bola Indonesia bahwa benar Deddy Kamsidi diperlukan untuk memperkuat Tim Nasional Indonesia. Dan fotokopi menimbang bahwa bukti P8 fotokopi surat keterangan Tim Nasional Sepak Bola yang telah dihubungi materi sebelumnya bahwa Deddy Kamsidi diperlukan untuk memperkuat Tim Nasional Indonesia. Menimbang dari seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya. Dan oleh karena itu perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan pasal 181 HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada pemohon. Mengingat akan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum serta peraturan lainnya bersangkutan, menetapkan 1. Mengabulkan permohonan pemohon. 2. Menyatakan sah pemohon menjadi warga negara Indonesia. 3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp141.000. Demikian ditetapkan di Yogyakarta pada hari Kamis 29 Mei 2014 oleh Agus Fajar Feblin, SHMH, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta. Penetapan mana diucapkan pada hari ini juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka dan untuk umum dengan didampingi oleh Kondang sebagai panitera pengganti pada pengadilan negeri tersebut dan dihadiri oleh pemohon. Panitera pengganti Kondang SH Hakim Agus Fajar Feblin. Dan selamat pada Deddy Kamsidi. Sidang saya tutup. Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hakim dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali.